Raja dari Yerusalem. Raja yang dijuluki si lepra atau Raja penderita kusta. Raja yang memimpin Yerusalem dari tahun 1174 sampai kematiannya ini, sangat dihormati oleh musuh-musuhnya. Terutama oleh Salahuddin Ayyubi, seorang panglima perang dan pejuang muslim dalam perang salib. Kisah hidupnya pun sudah banyak diceritakan oleh orang-orang. Nama Baldwin IV juga dimunculkan kembali di dalam film Kingdom of Heaven yang dirilis tahun 2005. Meski kurang akurat dibandingkan sejarah aslinya, namun film ini banyak mendapatkan respon positif daripada hal negatif. Dan bagaimana Baldwin IV sang raja dari Yerusalem semasa hidup? Baldwin lahir pada tahun 1161 dan menjadi Raja Yerusalem yang ke-6. Ia putra dari Almarik I dan istri pertamanya Agnes de Courtenay. Baldwin kecil menghabiskan masa muda di istana ayahnya Raja Almarik I di Yerusalem. Di sana sang ayah mempercayakan Baldwin kecil kepada sejarawan William dari Tirus yang kelak menjadi uskup agung dan kanselir kerajaan. William orang yang pertama kali mengetahui gejala infeksi kusta pada Baldwin. Kabar tidak menyenangkan itu pun diketahui saat Baldwin bermain dengan teman-temannya. Mereka mencoba saling melukai, tetapi Baldwin sama sekali tidak merasakan sakit pada lengannya. Saat itu William menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari Baldwin. Gejala seperti ini diketahui oleh William sebagai penyakit yang serius. Namun saat itu secara konklusif tidak diidentifikasi sebagai lepra, sampai beberapa tahun kemudian. Selang beberapa waktu, penyakit tersebut semakin menunjukkan gejala. Gejala awal yang dirasakan oleh Baldwin muncul berupa kulit kering, bulu mata rontok parah, kelemahan otot-otot tepi seperti jari jemari, ruam merah pada kulit, dan bintil putih menyerupai bisul yang ketika ditekan tidak terasa sakit atau mati rasa. Baldwin mulai mengalami kesakitan luar biasa akibat infeksi kusta ketika ia memasuki masa pubertas. Setelah pubertas, penyakit itu terus berkembang sangat cepat, dalam bentuk lepromatous yang paling serius. Karena Baldwin anak laki-laki satu-satunya yang akan dipersiapkan sebagai penerus tahta kerajaan, Raja Almarik sangat khawatir dengan kondisi tersebut. Berbagai cara dilakukan supaya berita tersebarnya penyakit lepra atau kustanya Baldwin ini tidak diketahui oleh khalayak umum, terutama bangsawan-bangsawan saat itu. Terlebih Baldwin adalah seorang pangeran yang kelak akan menjadi raja. Akan tetapi kondisi Baldwin saat itu baik-baik saja, dia tidak menunjukkan gejala-gejala serius penderita penyakit kusta dibanding dengan penderita lainnya. Saat di depan publik pun Baldwin tidak menunjukkan tanda-tanda penderita penyakit itu. Bahkan dia juga tidak pernah merasakan sakit ataupun mengeluh karena penyakit tersebut. Naik tahta di usia 13 tahun. Baldwin menggantikan sang ayah Raja Almarik I yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1174 karena disentri setelah pulang ekspedisi dari Damaskus. Dia menduduki tahta raja saat perang salib sudah berjalan 1 abad. Pada tanggal 15 Juli 1174, Baldwin dinobatkan sebagai Raja Yerusalem yang baru. Ia dinobatkan setelah 4 hari kematian ayahnya Raja Almarik I. Sebagian besar kerabat dan pejabat kerajaan bahkan mengisolasi Raja Baldwin dari urusan kerajaan. Pada saat itu Baldwin masih berusia 13 tahun dan tergolong masih muda. Dalam keterbatasannya, kerajaan diperintah oleh 2 pemangku tahta, sebelum Raja Baldwin IV benar-benar cukup dewasa memimpin kerajaan Yerusalem. Antaranya Miles dari Pelanci, pemangku tahta pertama untuk Raja Muda. Dan kemudian digantikan oleh Raimond III dari Tripoli, seorang bangsawan paling berpengaruh yang juga sepupu dari ayahnya Baldwin. Dan pada masa kepemimpinan Raimond III tahun 1175, Raimond III bertindak sebagai Raja Yerusalem tidak resmi dan sebagai walinya Raja Baldwin. Dia membuat perjanjian gencatan senjata dengan Salahuddin Ayyubi yang kala itu berhasil menguasai Kesultanan Fatimiyah pada tahun 1169 di Mesir, yang juga dapat menyatukan 2 kelompok besar di Damaskus. Raimond kurang lebih 2 tahun sebagai pemangku tahta kerajaan. Pemerintahannya pun berakhir pada tahun kedua penobatan Baldwin IV di tahun 1176. Sebagai raja di usia 16 tahun. Baldwin mengambil kontrol penuh atas kerajaan Yerusalem dan tidak lagi memperpanjang perjanjian gencatan senjata dengan Salahuddin Ayyubi.
Di bawah perintahnya, penyerangan pasukan Balduin ke Damaskus dan sekitar lembah Bekaa melawan Salahuddin Ayyubi adalah awal dari pertempuran pertama Balduin. Hal itu bertujuan agar menghambat pergerakan kekuatan besar Salahuddin dan menjauhkannya dari Aleppo. Begitupun pada tahun 1176, Balduin melancarkan serangan serupa ke Damaskus dan Andujar. Pada saat itu ia menunjuk Jocelyn III yang juga paman dari pihak ayahnya. Jocelyn III dinilai sebagai pendukung yang dapat diandalkan terutama kesetiaannya, karena dia adalah kerabat laki-laki terdekatnya yang tidak memiliki hak atas tahta. Pertempuran Mongisar. Pada bulan November 1177, Salahuddin meninggalkan Mesir untuk merebut kembali kota Askelon dari tangan Balduin. Di satu sisi, kesehatannya Balduin semakin memburuk. Akan tetapi Balduin tetap melanjutkan pertempuran itu dan memimpin tentaranya untuk mempertahankan Askelon, walaupun hanya bisa menggunakan satu tangan untuk menunggangi kudanya. Balduin membawa sekitar 3.000 sampai 4.500 pasukan, sedangkan lawan yang akan dia hadapi jumlahnya lebih banyak sekitar 20.000 sampai 26.000. Kedua tentara itu bentrok di dekat Mongisar dekat Ramla. Pada saat pertempuran, ia sampai harus dibantu untuk naik dan turun dari kudanya. Tangannya yang penuh luka basah harus dibalut supaya tetap bisa mengangkat pedang. Benar saja, dalam hal ini, perbandingan jumlah dari kedua pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin jauh lebih unggul, dan berhasil membuat pasukan Balduin dipukul mundur hingga mendekati Yerusalem. Karena yakin di atas kertas pasukan Salahuddin memenangkan pertempuran, akhirnya Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk merebut wilayah-wilayah di sekitar dengan membagi beberapa pasukan untuk menyebar. Tanpa disadari oleh Salahuddin, pasukan Balduin dan Rainald dari Hatilon dan dibantu oleh kesatria Kenisa. Mereka melancarkan serangan dadakan kepada tentara Salahuddin melalui bagian belakang barisan, akibatnya di pertempuran itu, banyak menewaskan pasukan dari Salahuddin. Sadar posisinya terdesak, akhirnya pasukan Salahuddin dipukul mundur kembali ke wilayah Askelon, sehingga pasukan Salahuddin kembali ke Mesir dengan kekalahan melawan Balduin dalam perebutan kota Askelon di pertempuran Mongisar. Walaupun dapat membuat pasukan Salahuddin kalah pada saat itu, kesehatan Balduin malah semakin memburuk karena efek dari penyakit kustanya. Pada tahun 1179, Raja mengalami beberapa kemunduran militer di utara. Dan pada tanggal 10 April, Balduin kembali memimpin penyerbuan terhadap Banias, akan tetapi pasukan Balduin dibuat terkejut karena kemunculan Farrukhsah yang tak lain keponakan dari Salahuddin. Pertempuran pun kembali pecah. Dalam pertempuran itu pejabat kerajaan Yerusalem mendapatkan luka yang cukup parah. Setelahnya, sebagai tanggapan atas serangan kavaleri di dekat Sidon, Raja Balduin pada tanggal 10 Juni mengambil tindakan dengan membentuk kekuatan bersama Raimond dari Tripoli dan Grand Master Templar, serta Eudes dari Saint Amand menuju ke Marjayon. Di sana pasukannya berhasil mengalahkan kelompok yang sedang mengarungi Sungai Litani. Akan tetapi, mereka saat itu ditangkap dan dijadikan tawanan oleh pasukan utama Salahuddin. Dan pada bulan Agustus tidak lama kemudian, kastil yang berada di Jacob's Ford jatuh ke tangan Salahuddin setelah pengepungan singkat yang dilakukan pasukan Salahuddin. Di tengah kesakitannya akibat kusta yang luar biasa, Balduin memutuskan kembali ke Yerusalem dan mengadakan kesepakatan dan perjanjian damai dengan Salahuddin Ayyubi. Hal itu dibuktikan ketika kaum muslimin diizinkan berziarah ke Yerusalem dan dijamin keamanannya. Salahuddin pun tidak melakukan serangan kepada Yerusalem. Bahkan diceritakan Salahuddin mengirimkan tabib terbaiknya untuk mengobati Raja Balduin. Sadar hidupnya sudah tidak lama lagi, karena penyakit kusta yang dideritanya semakin memburuk. Balduin akhirnya menunjuk anak berusia 5 tahun sebagai pewaris sekaligus penerusnya. Anak tersebut tidak lain adalah keponakannya sendiri. Tetapi Balduin masih akan terus memerintah hingga dia meninggal dunia. Di saat itu juga Balduin menunjuk Raimond akan bertindak sebagai penjaga ahli waris bayi kecil itu. Dan ditunjuk juga sebagai pemangku tahta, andai Balduin meninggal di saat keponakannya itu belum cukup dewasa memimpin kerajaan. Di tahun-tahun terakhirnya ia tak bisa lagi berpergian dan hanya mengatur kerajaan dari dalam istana. Kemungkinan besar ia sudah mengalami kebutaan, kerusakan saraf tulang belakang, saraf tungkai kaki dan lengan akibat penyakit lepranya mulai mengganas. Di sisi lain Balduin mampu mempertahankan dirinya sebagai Raja Yerusalem lebih lama daripada yang orang lain kira.
Selama 11 tahun memimpin kerajaan, tanggal 16 Maret pada musim semi tahun 1185 di Yerusalem, Balduin meninggal dunia di usia 24 tahun karena penyakit kusta yang dideritanya sejak kecil. Ia meninggal beberapa bulan setelah ibunya Agnes de Courtenay terlebih dahulu meninggal dunia. Seperti yang sudah diputuskan sebelumnya, Balduin V akhirnya menggantikan sang paman dengan Raymond dari Tripoli sebagai pemangku tahta. Begitulah kisah singkat raja muda penderita lepra dari Yerusalem yang mungkin sudah banyak diketahui kisahnya oleh kalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pembahasannya tidak sesuai dengan sejarah, kami mohon maaf. Silahkan berikan komentar kalian. Terima kasih.